Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih dipertemukan dalam mata kuliah Analisis Obat dan Kosmetika. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti proses perkuliahan ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh, berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik digunakan oleh hampir semua orang di semua usia. Para konsumen kosmetik perlu dilindungi dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Industri selaku produsen kosmetik dalam upaya perlindungan ini biasanya akan menerapkan praktik manufaktur yang baik atau dikenal sebagai GMP. Penjaminan keamanan, manfaat, dan kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan melakukan kontrol bahan baku dan pengujian produk menggunakan metode yang sesuai. Ruang lingkup pengujian kosmetik meliputi pengujian cemaran mikroba, cemaran logam berat, bahan yang dilarang, dan bahan pengawet. Pengujian cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan bahan yang dilarang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan ruang lingkup pengujian kosmetika, yaitu pengujian bahan pengawet. Kosmetik seperti produk apapun yang mengandung air dan senyawa organik membutuhkan perlindungan terhadap kontaminasi mikroba untuk menjamin keamanan konsumen dan untuk meningkatkan umur simpan. Keamanan mikrobiologi sebagai tujuan utama perlindungan konsumen terhadap potensi mikroorganisme patogen, bersama dengan perlindungan produk yang dihasilkan dari proses biologis dan kerusakan fisikokimia. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan penggunaan bahan kimia, penanganan secara fisik atau fisikokimia. Strategi yang paling umum didasarkan pada penerapan agen antimikroba, baik menggunakan senyawa sintetis ataupun alami, atau bahkan menggunakan bahan multifungsi. Agen antimikroba atau bahan pengawet adalah bahan atau campuran yang digunakan untuk mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikroorganisme. Di antara pengawet yang dipergunakan ada paraben, isotiazolinon, asam organik, formaldehid, triklosan, dan klorheksidin. Zat-zat kimia tersebut memiliki mekanisme aksi antimikroba yang berbeda, tergantung pada bahan kimianya, struktur dan reaktivitas dari gugus fungsionalnya. Sebagaimana yang dapat teman-teman baca pada tabel 1 berikut, diperoleh informasi bahwa produk-produk yang diawetkan menggunakan bahan pengawet yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan di masing-masing sediaan produk memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Pengawet bertindak pada beberapa sel target, namun kemungkinan akan memberikan efek toksik kepada konsumen. Memang, penggunaan pada konsentrasi tinggi lebih banyak efektif dari sudut pandang perlindungan. Tetapi bagaimanapun pada konsentrasi tinggi akan beracun bagi konsumen. Sedangkan pada tingkat rendah dikhawatirkan mikroba resisten dan dapat berkembang. Oleh karena itu, uji efektivitas bahan pengawet dalam kosmetika perlu dilakukan. Ruang lingkup pengujian efektivitas pengawet berdasarkan peraturan Kepala BPOM meliputi 4 senyawa, yaitu 2-fenoksietanol, metilhidroksibenzoat atau biasa kita mendengar sebagai metilparaben, etil 4-hidroksibenzoat atau etilparaben, dan butilhidroksibenzoat atau propilparaben.
Sebelum bahan pengawet digunakan dalam suatu produk, untuk mengevaluasi kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dilakukan uji efektivitas bahan pengawet. Uji ini disebut juga dengan uji tantang atau challenge test. Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap bahan pengawet memiliki mekanisme aksi antimikroba yang berbeda tergantung pada bahan kimia, struktur, dan reaktivitas gugus fungsionalnya. Dengan mengetahui efektivitasnya, kita dapat memperoleh informasi terkait kesesuaian fungsi dari bahan pengawet, cocok untuk spesies mikroba yang mana. Kemudian kita juga dapat memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam penetapan kadar bahan pengawet yang digunakan agar bahan pengawet bekerja secara optimal pada sediaan kosmetik. Prinsip dari uji efektivitas ini ada dua. Yang pertama, uji menggunakan mikroba baku yang telah ditetapkan. Kemudian produk yang telah diinokulasi tersebut disimpan pada suhu yang telah ditetapkan juga. Perhitungan jumlah mikroba baku yang bertahan hidup dalam produk yang diuji dilaksanakan pada interval waktu yang telah ditentukan. Sementara untuk penentuan mikroba dalam produk menggunakan metode angka lempeng total atau ALT. Mikroba baku yang telah ditetapkan oleh BPOM ada 5, yaitu Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Enterobacter aerogenes, Aspergillus niger. Kelima mikroba tersebut dipilih sebagai mikroba baku karena dapat bersifat toksik dan patogenik bagi konsumen. Interval waktu yang ditetapkan oleh BPOM ada 5, yaitu 0, 2, 7, 14, dan 28 hari. Nanti teman-teman akan menjumpai di beberapa hasil penelitian dalam jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh luar negeri itu memiliki perbedaan dengan jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang mengacu pada peraturan BPOM. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah interval waktu pengamatan jumlah mikroba yang terakhir. Kalau menurut BPOM itu menggunakan interval waktu 28 hari, sementara ada yang menggunakan interval waktu 30 hari. Nah, untuk jumlah bakteri dan kamir yang menjadi patokan keberterimaan dari produk itu ada ketentuannya. Ketentuan pertama, jumlah bakteri dan kamir harus menunjukkan penurunan sekurang-kurangnya 99% pada hari kedua dan 99,9% pada hari ketujuh, dan tidak ada peningkatan lagi selama uji selanjutnya dalam variasi data normal. Kemudian patokan yang kedua, jumlah kapang menunjukkan penurunan 90% pada hari ke-14 dan 99% pada hari ke-28. Cara menghitung persen reduksi tersebut menggunakan rumus sebagai berikut. Persen reduksi merupakan hasil pengurangan jumlah inokulum pada saat T0 dikurangi dengan jumlah bakteri pada interval waktu atau TI. Hasil tersebut kemudian dibagi dengan jumlah inokulum dikali 100. Jumlah inokulum untuk bakteri dan kamir itu memiliki perbedaan. Untuk jumlah bakteri yang digunakan, jumlah inokulasinya berkisar antara 1 sampai dengan 9,9 kali 10 pangkat 6 CFU per mili. Sementara untuk yang kapang dan kamir berkisar antara 1 sampai 9,9 kali 10 pangkat 5 CFU per mili.
Untuk memperjelas terkait analis data ini, saya berikan contoh perhitungan untuk mikroba jenis bakteri. Bagaimanakah cara perhitungan persen reduksinya dan penarikan kesimpulannya? Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Cermati data yang diberi kolom warna merah. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui jumlah inokulasi kal sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Jumlah koloni SAT2 3,2 kali 10 pangkat 5 CFU per gram. Jumlah koloni SAT7 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 2 CFU per gram. Jumlah koloni selanjutnya kurang dari 10 secara berturut-turut. Berdasarkan data, kita dapat menghitung jumlah koloni bakteri pada hari kedua dan ketujuh, sehingga diperoleh hasil persen reduksi untuk hari kedua sebesar 68%, kemudian reduksi hari ke-7 99,98%, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan pengawet yang digunakan pada tonik tidak efektif karena untuk mikroba merupakan bakteri minimal persen reduksi pada hari kedua adalah 90% dan hari ke-7 adalah 99,99%. Untuk mengetahui sejauh mana teman-teman dalam memahami cara perhitungan persen reduksi dan penarikan kesimpulan efektivitas dari bahan pengawet, silahkan teman-teman hitung persen reduksi pada tabel tersebut. Hitunglah persen reduksi untuk keempat produk yang tercantum dalam tabel, kemudian tariklah kesimpulan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.